Halo anak-anak, kita jumpa lagi dalam video pembelajaran tematik kita. Masih kita di buku 3F, Energi dan Perubahannya. Namun hari ini, dalam video ini kita akan membahas pembelajaran subtema 3 yang berjudul Energi Alternatif dengan pembelajaran 1 sampai 2. Oke ya, baik. Kita akan belajar tentang energi alternatif. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Pernah nggak lihat mainan ini? Atau dia di mainan, atau dia di tempat yang khusus. Apa namanya ini? Iya, ini namanya adalah kincir angin. Mengapa kincir angin dapat bergerak? Nah, ini pertanyaannya. Kenapa sih kincir angin dapat bergerak? Kincir angin dapat bergerak karena adanya angin. Nah, jadi baling-baling itu dia akan bisa berputar, itu karena adanya angin. Kincir angin yang besar dapat dipakai untuk memutar turbin. Nah, untuk memutar turbin pembangkit listrik. Angin itu termasuk salah satu energi alternatif. Nah, pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan energi alternatif? Dan selain angin, apa saja sih yang termasuk energi alternatif? Nah, itu akan kita bahas dalam pembelajaran 1 sampai 2 ini. Oke? Nah, jika tadi Miss sudah tanyakan apa yang dimaksud dengan energi alternatif, di halaman 83 anak-anak akan mendapatkan penjelasan bahwa energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar fosil. Jadi bahan bakar fosil ini terbentuk dari sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang mati jutaan tahun yang lalu. Nah, pembentukan bahan bakar ini membutuhkan waktu yang sangat lama loh. Apabila kita tidak berhemat, bahan bakar tersebut tentunya lama-kelamaan akan habis. Oleh karena itu, bahan bakar fosil juga disebut dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, ya. Nah, jadi bahan bakar fosil itu juga disebut dengan sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Untuk itulah diperlukan sumber alternatif untuk menggantikan penggunaan bahan bakar fosil. Lalu, apa sih ciri-ciri energi alternatif? Nah, di halaman 83 ada 5 ciri-ciri energi alternatif. Jadi, jangan lupa anak-anak juga underline ya untuk ciri-ciri alternatif. Yang pertama, dapat digunakan berulang-ulang, jumlahnya berlimpah, pengelolaannya tidak merusak alam, tidak berbahaya, aman, dan tidak menimbulkan berbagai penyakit akibat pengelolaan atau penggunaannya. Dan yang terakhir, ramah lingkungan sehingga tidak menyebabkan pencemaran. Nah, ada beberapa energi yang sedang dikembangkan saat ini. Nah, apa saja sih energi itu? Nah, contoh energi alternatif yang sedang dikembangkan, yang pertama itu energi matahari atau dikenal dan bisa disebut sebagai energi surya. Matahari merupakan sumber energi paling utama di alam semesta. Pada mulanya cahaya matahari dikenal hanya untuk menjemur pakaian saja loh. Ini ada di halaman 84 ya. Namun saat ini cahaya matahari dapat digunakan untuk memanaskan air atau menghasilkan listrik. Energi yang dihasilkan oleh matahari ini juga biasanya disebut dengan energi surya. Nah, pada pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS digunakan alat yang disebut panel surya. Nah, ini alat yang digunakan. Apa sih panel surya itu, Miss? Panel surya adalah alat yang terdiri dari sel surya serta berfungsi untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Nah, ini ya, energi matahari. Contoh yang kedua, energi angin. Energi angin ini telah digunakan selama berabad-abad untuk menggerakkan kapal layar dan kincir angin, untuk menggiling padi, sagu, dan gandum. Saat ini, energi angin digunakan sebagai pembangkit listrik.
Angin digunakan untuk memutar turbin. Gerakan turbin diteruskan ke sebuah generator. Selanjutnya generator akan membangkitkan listrik. Nah, PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu, PLTB ya, PLTB itu kependekan dari pembangkit listrik tenaga bayu. Ini sangat ditentukan oleh kecepatan angin dan panjang baling-baling turbin. Semakin panjang baling-baling yang dimiliki suatu turbin, semakin besar pula listrik yang dihasilkan. Jadi kalau baling-balingnya pendek, maka listrik yang dihasilkan pun sedikit. Ini ya. Lalu yang ketiga, energi air. Air yang mengalir itu merupakan sumber energi gerak yang tidak dapat cepat habis dipakai. Energi air yang mengalir dihasilkan oleh air sungai atau air terjun. Energi gerak air tersebut dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan dari air yang mengalir itulah yang disebut dengan energi hidroelektrik. Lalu bagaimana sih cara menghasilkan energi hidroelektrik? Anak-anak bisa buka di halaman 85. Cara menghasilkan energi hidroelektrik adalah tenaga yang dihasilkan air digunakan untuk memutar turbin. Setelah turbin berputar, menyebabkan generator listrik bekerja. Nah, generator tersebut dapat menghasilkan listrik yang digunakan untuk keperluan sehari-hari. Sumber energi listrik secara besar-besaran diperoleh dari PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Nah, PLTA biasanya dibuat di bendungan sungai atau di waduk. Oke, baik, kita akan masuk ke ayo jawab halaman 85. Coba anak-anak siap mempersiapkan pensil, penghapus. Oke, boleh langsung ditulis di buku atau di notebook. Kita akan bahas untuk nomor 1, apakah yang dimaksud dengan energi alternatif. Nah, ini tadi Miss sudah infokan. Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar fosil. Ini ya, nomor 1. Nomor 2, sebutkan ciri-ciri energi alternatif. Nah, ada 5 yang sudah Miss sampaikan di materi ini sebelum pertanyaan ini. Ciri-cirinya, yang pertama, dapat digunakan berulang-ulang. Kedua, jumlahnya berlimpah. Dan yang ketiga, pengelolaannya tidak merusak alam. Keempat, tidak berbahaya, aman, dan tidak menimbulkan berbagai penyakit akibat pengelolaan atau penggunaan. Dan yang terakhir, ramah lingkungan atau tidak menyebabkan pencemaran. Soal nomor 3, sebutkan contoh energi alternatif yang dapat menghasilkan listrik. Nah, ini dia, ada 3. Matahari, angin, dan air. Oke, itu untuk nomor 3 ya. Matahari, angin, dan air. Nomor 4, apakah yang dimaksud dengan panel surya? Ini dia. Panel surya adalah alat yang terdiri dari sel-sel surya serta berfungsi untuk mengubah energi matahari menjadi listrik. Nah, itu. Dan soal terakhir, di manakah sebaiknya pembangkit listrik dibangun? Nah, kalau bagian A, PLTS itu di panel surya. Kalau B, PLTA itu di daerah pantai, puncak, atau dataran terbuka, atau tempat yang anginnya kuat. Nah, kalau PLTA itu air itu harusnya di bendungan sungai atau bendungan waduk. Ini ya. Nah, negara kita itu kaya akan sumber daya alam loh anak-anak, termasuk sumber daya alam yang dapat dikembangkan menjadi energi alternatif. Negara kita juga berusaha untuk mengembangkan pembangkit listrik dengan memanfaatkan energi alternatif. Nah, di halaman 86 kita akan mencari tahu nih, apa saja sih daerah-daerah yang memiliki PLTS, PLTB, dan PLTA. Nah, anak-anak catat ya. PLTS itu ada selain di Bali, itu ada di Jabar. Nah, ini ya. Lalu ada juga di Sulawesi Barat.
Kalau PLTB itu ada di Sulawesi Selatan, di desa Matirotasi. Nah, ada juga di Kabupaten Jeneponto. Nah, beda kabupaten itu ya, Sidrap dengan Jeneponto. Lalu PLTA ada di Jawa Barat dan ada di Aceh. Nah, masih banyak lagi sih tempat-tempat yang memiliki PLTB, PLTS atau PLTA. Ini hanya beberapa tempat saja ya. Oke ya, jangan lupa dicatat. Nanti di Zoom Miss akan tanyakan balik. Oke? Oke. Nah, ketika kita belajar tentang angin, salah satu energi alternatif adalah angin. Energi angin ini tidak tampak loh oleh mata, tapi dapat dirasakan. Nah, dapat dibuktikan dengan cara bermain layang-layang. Halaman 87 ada cara membuat layang-layang, alat dan bahan dan cara membuat. Ya, nah kalau ini kita nggak akan jadi tugas, anak-anak hanya perlu memperhatikan apa sih alat dan bahan dan bagaimana sih cara membuat layang-layang. Oke? Nah, setelah itu kita akan mengerjakan halaman 88 ada sampai 89, ada bagian A dan bagian B. Nah ini kita soal nomor 1. Museum diketahui itu museum itu dimulai pukul 9.30 bukanya, lalu tutupnya pukul 16.30. Ditanya itu lama waktu museum menerima kunjungan, berarti 16.30 dikurang 9.30 yaitu 7. Jadi untuk nomor 1, lama waktu museum menerima kunjungan adalah 7 jam. Oke. Untuk nomor 2, diketahui di sini ada festival layang-layang yang dimulai pukul 8, selesai pukul 15.30. Nah, pertanyaannya atau berapa lama waktu festival layang-layang diadakan? Ini sama dengan nomor 1, yaitu 15.30 dikurang 8. Jadi waktu selesai dikurang waktu mulai. Nah, itu untuk melihat berapa lama waktunya. Ya. Nah, jadi lama waktu festival layang-layang adalah 7 jam 30 menit. Yang ketiga, diketahui itu kan mulai belajar atau membuat layang-layang pukul 11.15 sampai 13.45. Jadi sama caranya dikurang. Jadi lama waktu Panji dan teman-teman membuat layang-layang adalah 2 jam 30 menit. Oke? Lalu untuk nomor 4. Nah, nomor 4 diketahui waktu menunjukkan pukul 14.45 ketika mereka mulai bermain. Nah, selesai pukul 16 tepat. Ditanya berapa lama Arga bermain layang-layang, sama. Jadi dikurang. Ini di halaman 89 ya. Nah, jadi lama waktu Arga bermain layang-layang adalah 1 jam 15 menit. Oke, kita masuk ke soal B. Diketahui di sini adalah Cika mulai membuat layang-layang pukul 10.15 selama 2,5 jam. Nah, jadi durasi waktu dia itu 2,5 jam, tapi mulai pukul 10.15. Ditanya pukul berapa Cika selesai membuat layang-layang. Berarti ini sama ya, kita jumlahkan 10 lewat 15 ditambah 202.30 sama dengan 12.45. Jadi Cika selesai membuat layang-layang pukul 12.45. Lalu yang kedua, diketahui nomor 2B ya, diketahui Ado itu bermain layang-layang pukul 10.20 selama 3 jam 15 menit. Jadi pukul berapa Ado selesai bermain layang-layang? Ini sama, kita jumlahkan. Nah, dijumlahkan ya. Jadi Aldo selesai bermain layang-layang adalah pukul 13.35. Dan yang terakhir 3B. Nah, di sini Siska berkunjung ke layang-layang itu pukul 14.17.
Nah, dia berkunjung selama 2 jam 13 menit. Ditanya, pukul berapa Siska pulang? Ini dia. Jadi, Siska pulang pukul 16.30. Oke ya. Oke. Jadi anak-anak perhatikan cara pengurangan dan penjumlahannya untuk jam ya. Ingat, kalau menitnya di atas jam 60 ke atas itu berarti harus dijadikan jam. Oke. Nah, sekarang tadi yang bagian B nomor 1 itu ada disuruh untuk menggambarkan. Nah, contohnya di sini Cika mulai itu 10.15. Coba gambar. 10.15 itu jarum panjangnya kemana, pendeknya kemana. Nah, kalau jawabannya 12.45. Nah, ya. 12.45 berarti jarum pendeknya itu antara di tengah-tengah ke angka 1 ya, bukan ke angka 12 ya. Di tengah-tengah dia. Sehingga nanti ketika jarum panjangnya tepat di angka 12 berarti jam 1. Oke? Nah, untuk yang lain anak-anak bisa gambar ya. Nanti misalkan cek di Zoom. Oke, nah pada pembelajaran sebelumnya kan kita sudah berlatih tuh gerakan senam irama dengan menggunakan alat. Nah, gerakan yang dilakukan berpusat pada satu titik atau tidak berpindah tempat. Nah, pembelajaran kali ini kita akan mempelajari gerak langkah berirama. Nah, sudah pernah kan kita belajar tentang gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor? Nah, jadi sekarang kita akan kombinasikan. Gerak berirama dilakukan dengan berbagai macam, baik gerakan berpindah tempat maupun gerakan di tempat. Yang pertama itu ada langkah dasar maju, yang kedua ada langkah dasar mundur. Ini di halaman 90 ya. Lalu ada langkah yang ketiga dan keempat di halaman 91, yaitu langkah samping kiri dan langkah samping kanan. Dan ini nanti akan dibahas ketika anak-anak ada materi PI. Oke? Mata pelajaran PI. Oke. Nah, berolahraga itu merupakan salah satu bentuk memanfaatkan energi loh. Ketersediaan sumber energi hanya dapat terwujud bila kita melakukan pelestarian energi. Bagaimana sih cara melestarikan energi? Nah, jadi sumber energi itu diciptakan oleh Tuhan dan kita harus gunakan untuk kepentingan bersama. Oleh karena itu keberadaan sumber energi haruslah tetap tersedia. Karena apa? Karena ketersediaan sumber energi hanya dapat terwujud bila kita melakukan pelestarian energi. Di halaman 91 ada 4 cara dijelaskan di sini. 4 cara melestarikan energi, antara lain yang pertama menjaga tanah agar tetap subur. Nah, dengan tanah yang subur maka tumbuhan akan mendapatkan zat hara yang cukup dan pada akhirnya sumber makanan kita dari tumbuhan akan tetap terjaga. Yang kedua, tidak membuang sampah atau limbah ke sumber air, contohnya ke sungai. Itu tidak boleh loh. Yang ketiga, mengurangi polusi udara. Contoh dengan menggunakan kendaraan ramah lingkungan seperti sepeda. Dan yang keempat, berhemat dalam menggunakan energi, terutama bahan bakar minyak. Karena bahan bakar minyak ini merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, ingat, hak dan kewajiban itu harus dilakukan dengan seimbang ya, karena hak adalah segala sesuatu yang kita terima, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Sehingga saat kita melakukan kewajiban, otomatis maka kita akan menerima hak kita. Oke, kita ke halaman 92. Di situ ada ayo jawab, ada 4 soal yang akan kita jawab bersama-sama. Jadi nanti Miss juga akan tanyakan di Zoom ya. Yang pertama, bagaimanakah hendaknya sikap kita dalam memanfaatkan sumber energi? Ini dia nomor 1 ya. Dimanfaatkan sebaik-baiknya. Nomor 2, mengapa kita harus melestarikan sumber energi? Agar tetap tersedia. Oke? Dan nomor 3, sebutkan kewajiban-kewajiban kita untuk melestarikan sumber energi. Ini dia kewajiban kita. Nah,
Ada 4 ya kewajiban kita ya. Menjaga tanah agar tetap subur, tidak membuang sampah atau limbah ke sumber air, berhemat dalam menggunakan energi, dan mengurangi polusi udara. Nah, di sini Miss ketinggalan 1. Mengurangi polusi udara. Jadi ada 4 ya untuk kewajiban kita ya. Ada tadi yang kita sudah bahas ya. Lalu yang keempat, dapatkah kewajiban melestarikan energi diwakilkan kepada orang lain? Tidak dapat, karena pelestarian energi harus dilakukan bersama-sama. Ingat ya, harus dilakukan bersama-sama. Jadi semua anak itu memiliki hak yang sama loh. Hak bermain di taman, bermain dengan leluasa. Namun ada kewajibannya juga yang harus dilakukan, yaitu bermain tanpa menjatuhkan temannya, bermain tanpa mengusik temannya, gitu ya. Nah, sejak zaman dahulu energi angin telah banyak dimanfaatkan. Pada masa belum ditemukannya mesin pada kapal, energi angin dimanfaatkan untuk menggerakkan kapal layar, sehingga angin yang berhembus akan menekan layar sehingga kapal pun melaju. Pemanfaatan energi angin. Nah, ya. Sementara itu di daratan energi angin dimanfaatkan untuk memutar kincir angin. Nah, kincir angin ini dihubungkan dengan alat penggiling sagu dan gandum. Nah, di Indonesia pemanfaatan energi angin seperti ini masih dilakukan di daerah-daerah pantai. Karena di daerah pantai, gerakan kincir angin dihubungkan dengan pompa untuk mengalirkan air laut ke tambak-tambak garam. Namun pada masa sekarang pemanfaatan energi angin lebih ditingkatkan lagi. Pemanfaatan energi angin sekarang ditingkatkan untuk menghasilkan energi listrik. Di negara-negara maju, pemanfaatan energi angin telah dilakukan sejak lama loh. Indonesia pun tidak kalah langkah dengan mendirikan beberapa pembangkit listrik tenaga bayu atau disingkat dengan PLTB, dan salah satunya ada di Kabupaten Sidenreng, Rapang, Sulawesi Selatan. Ini ada di halaman 93 ya. Karena PLTP Sidrap ini sudah mampu mengalirkan air ke 70.000 rumah. Wow, dahsyat ya. Oke. Nah, kita masuk ke halaman 94 yuk. Kita akan mengerjakan ayo berlatih. Untuk yang pertama, salah satu titik-titik energi alternatif adalah tersedia sepanjang masa. Apa? Iya, keuntungan. Yang kedua, energi alternatif dapat dikembangkan untuk menjadi pengganti dari BBM, bahan bakar minyak. Ingat ya singkatannya. Yang ketiga, angin merupakan sumber energi gerak. Dan yang keempat, energi alternatif merupakan energi yang dapat diperbaharui. Dan yang terakhir, alat untuk menghasilkan energi gerak pada PLTB dinamakan turbin. Good job. Oke, materi pembelajaran kita sampai di sini. Sampai jumpa video selanjutnya ya dalam pembelajaran 3 sampai 4. Bye bye.